Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yakobus 4 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita, lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu. Hai kamu yang mendua hati, sadarilah kemalanganmu. Berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Yakobus 4 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kerendahan Hati Adalah Kebenaran, ditulis oleh Monica Laros. Teresa dari Avila, seorang biarawati abad ke-16, pernah merenungkan mengapa Allah sangat menghargai kerendahan hati. Ia pun menyadari alasannya. Itu karena Allah adalah kebenaran tertinggi, dan kerendahan hati adalah kebenaran itu. Tak satu pun hal baik dalam diri kita terbit dari diri kita sendiri. Sebaliknya, hal baik itu berasal dari mata air kasih karunia, dekat dengan jiwa, bagaikan pohon yang ditanam di tepi sungai, dan dari matahari yang menghidupkan pekerjaan kita. Teresa menyimpulkan bahwa melalui doa kita mengikatkan diri kita pada kenyataan itu. Karena seluruh dasar dari doa adalah kerendahan hati,
semakin kita merendahkan diri dalam doa, semakin tinggi Allah akan mengangkat kita. Ucapan Teresa tentang kerendahan hati mengumandangkan isi kitab suci dalam Yakobus 4. Di sana, Yakobus memperingatkan kita tentang sifat kesombongan dan ambisi egois yang merusak diri sendiri, dan ini berkebalikan dengan kehidupan yang bergantung sepenuhnya pada kasih karunia Allah. Ia menekankan bahwa satu-satunya cara meninggalkan kehidupan yang penuh keserakahan, keputusasaan, dan konflik yang terus-menerus adalah dengan bertobat dari kesombongan kita dan meminta kasih karunia Allah sebagai gantinya. Dengan kata lain, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka pastilah Ia akan meninggikan kamu. Hanya dengan berakar di dalam mata air kasih karunia, kita dapat menerima hikmat yang dari atas. Hanya di dalam Dia, kita akan ditopang oleh kebenaran. Dari ayat renungan kita yang tertulis, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa Tuhan membenci orang yang meninggikan dirinya, seakan-akan merasa hebat, meninggikan dirinya dengan karya, pencapaian dan semua kelebihan yang berasal dari Tuhan. Setiap situasi yang terjadi dalam diri kita adalah karena turut campur tangan Tuhan. Bagaimanakah kita menyombongkan hasil campur tangan Tuhan? Bagaimanakah kita menyombongkan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita? Itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Ada baiknya selalu bersyukur dalam segala keadaan. Selalu berdoa agar kesombongan tidak hadir dalam diri kita. Minta kekuatan kepada Tuhan agar kita diberikan kesadaran, kekuatan dalam menghadapi rotasi kehidupan dan selalu bersyukur. Kita harus tahu diri dalam berdoa kepada Tuhan. Kita harus menghindari doa yang bersifat memaksa dan kita harus menghindari doa yang bertujuan dengan nafsu kita. Semoga saudara penonton channel Saudara Rohani selalu diberikan kerendahan hati dan kekuatan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana kesombongan bisa menghalangi kita untuk berdoa dengan benar dan menjauhkan kita dari kasih karunia Allah? Pernahkah Anda mengalami kerendahan hati yang memerdekakan saat berdoa? Hal ini patut kamu ketahui. Yakobus menyebutkan dua sikap hati berdosa yang merusak kedamaian dan keharmonisan dalam jemaat. Hawa nafsu dan kecongkakan. Hawa nafsu atau keserakahan dikecam dalam perintah Allah yang ke-8 dan ke-10. Keluaran 20 ayat 15, Yesus memperingatkan kita, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Lukas 12 ayat 15. Ketamakan adalah penyembahan berhala. Efesus 5 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Karena pada dasarnya, sikap itu adalah penyembahan atas diri sendiri. Apa yang menyulut penyembahan diri itu adalah kecongkakan. Salomo berkata, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Amsal 13 ayat 10. Allah dengan tegas menghukum orang-orang yang berlaku congkak dengan merendahkan mereka. Amsal 6 ayat 16-17. Daniel 4 ayat 37. Yakobus 4 ayat 6. 1 Petrus 5 ayat 5. Amin.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.